Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dian Rizky Kusumawardani dengan NIM 93219068. Saya mahasiswa aktif semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah desain produk dan pemasaran yang diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Muhammad Suhaib. Bicara mengenai desain produk atau pemasaran lembaga pendidikan Islam tidak lepas dengan marketing mix. Apa sih itu marketing mix? Marketing mix adalah bauran pemasaran yang pada umumnya sering dilakukan oleh bisnis. Untuk pertama kalinya, marketing mix ini dilakukan oleh Neil Gordon. Langsung saja kita kupas satu persatu dan mari kita bahas secara bersama-sama. Mulai dari produk, kedua yaitu price, kemudian ketiga adalah place, dan yang terakhir adalah promotion. Langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita ke pembahasan mengenai marketing mix, mari kita renungkan sejenak atau kita bahas secara bersama-sama apa keunggulan yang didapat ketika menjadi mahasiswa MPI. Di antaranya yang pertama yaitu mahasiswa MPI ketika lulus itu tidak harus menjadi guru. Iya memang karena peluang kerjanya mahasiswa MPI ini tidak hanya terpatok menjadi seorang guru. Di mana profesinya yang lebih menantang yakni bagaimana pengelolaan dan manajemen pendidikan yang baik untuk keberlangsungan hidup jangka panjang. Mahasiswa MPI sendiri juga bisa mengambil posisi strategis, bisa menjadi seorang manajer atau supervisor. Yang kedua, mengasah critical thinking dan taktis. Critical thinking sendiri yaitu berpikir kritis, merupakan soft skill yang sangat penting, utamanya harus memperkaya perspektif. Memperkaya perspektif ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, dengan banyak cara, diantaranya yaitu dari membaca banyak buku, bergaul dengan banyak orang, melakukan riset secara online atau offline, baca berita di media, atau menonton film. Intinya mengonsumsi informasi dari berbagai ragam dan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Yang ketiga yaitu belajar memanajemen dunia pendidikan. Banyak kompetensi yang harus dimiliki. Semakin mendalami kemampuan di bidang manajemen sendiri, khususnya dari segi WATS, di mana WATS ini adalah planning, organizing, updating, dan controlling. Yang keempat, jurusan yang eksklusif dan minim pesaing. Kenapa? Karena manajemen pendidikan Islam ini pesaingnya sedikit dan dari beberapa universitas, hanya beberapa universitas yang menyediakan program studi manajemen pendidikan Islam, utamanya di Universitas Islam Negeri se-Indonesia. Lalu yang kelima yaitu bukan micro teaching tapi micro leading. Maksudnya bagaimana ya? Kalau micro teaching ini fokusnya kan pada pembelajaran, sedangkan micro leading ini fokus pada pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Yang keenam, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena mahasiswa MPI ini tidak bicara hanya mengenai manajemen secara umum saja, namun di dalam manajemen pendidikan Islam ini berbicara mengenai manajemen pendidikan dan disertai dengan hukum syariat atau yang sering disebut dengan Al-Quran Hadis. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, manajemen pendidikan Islam. Sebagai seorang mahasiswa manajemen pendidikan Islam tidak lepas dengan bagaimana memanajemen keuangan atau administrasi. Jadi seorang mahasiswa MPI ini juga bisa suatu saat nanti dia menjadi seorang administrator, itu bagaimana memanajemen keuangan dengan baik dan efektif. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan mengenai marketing mix. Marketing mix yang pertama membahas mengenai produk. Menurut Armstrong dan Kotter, bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, bisa dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang mungkin dapat memuaskan harapan atau kebutuhan pelanggan. Lalu klasifikasi produk sendiri terdiri dari dua, yaitu barang dan jasa.
untuk barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah aktivitas, manfaat, atau keputusan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, lembaga pendidikan khusus, dan lain-lain. Dan selanjutnya mengenai marketing mix, yaitu price atau harga. Harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Lalu tujuannya ditetapkan harga. Tujuannya yang pertama yaitu berorientasi pada laba, yaitu untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Tujuan yang kedua berorientasi pada volume. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan dalam bentuk ton, kilogram, atau unit. Lalu tujuan yang ketiga berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan. Lalu tujuan yang keempat yaitu tujuan stabilisasi harga. Dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Lalu tujuan-tujuan lainnya, yang dimaksud tujuan-tujuan lainnya yaitu harga ditetapkan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan legalitas konsumen, mendukung penjualan ulang, menghindari campur tangan pemerintah. Pembahasan yang ketiga mengenai marketing mix adalah place atau tempat. Place atau tempat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menyampaikan produk dari produsen ke konsumen dengan menentukan lokasi dan bauran distribusi yang tepat dan memastikan bahwa produk tersebut sampai ke konsumen dengan aman. Bahasan yang terakhir mengenai marketing mix yaitu promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah bauran pemasaran produk yang merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat membujuk yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi tertarik lalu membeli produk tersebut. Tujuan promosi sendiri yaitu memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk atau fitur baru, lalu mempengaruhi pelanggan untuk membeli, mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Bauran promosi atau bauran pemasaran ini terdiri dari 5 cara. Yang pertama advertising atau melalui periklanan. Kemudian ada sales promotion atau promosi penjualan melalui sales marketing. Kemudian ada public relation and publicity. Yang keempat personal selling atau penjualan secara pribadi. Dan yang terakhir direct marketing, pemasaran langsung dengan menemui konsumen atau pelanggan. Oke teman-teman sekalian, kita sampai ke penghujung acara atau penghujung penyampaian pemaparan materi tadi dalam video kali ini. Apabila dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, maka langsung tulis di kolom komentar. Baik, kalau begitu saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tunggu saya di video selanjutnya.